Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Filianti selaku Direktur Utama PT Meka Sukses Internasional dan PT Lintas Ziarah Sahara. PT Meka Sukses Internasional merupakan biro umroh dan haji khusus yang sudah berpengalaman dan penyelenggaraan layanan tur dan travel, khususnya layanan pemberangkatan umroh dan haji khusus. Meka Tour hadir sejak tahun 2008. Dan pada tahun 2019 mengalami perubahan pengurus dan kini berlokasi di Jalan Walter Monginsidi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bermula dari visi ingin menjadi penyelenggara perjalanan ibadah umroh dan haji yang teramanah dan terbaik, Meka Tour dan Lizara menghadirkan layanan berkualitas mulai dari fasilitas e-office dan sistem akuntabilitas terpercaya dan sehat. Meka Tour bertekad menjadi penyelenggara biro perjalanan wisata terbesar dan menjadi kepercayaan bagi jamaah di era milenial dengan berbasis digital. Kami memiliki produk dan layanan yang beragam sehingga bisa memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh jamaah. Di antaranya adalah kami berkomitmen sepenuh hati dalam memberikan kualitas pelayanan sesuai syariat-syariat Islam dan amanah kepada tamu Allah SWT. Kami juga menerapkan sistem SDM yang berakhlakul karimah dan mendidik untuk memiliki berbagai sertifikasi profesi sebagai upaya membangun tim yang solid dan profesional. Kami juga siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan prima dan sepenuh hati dengan pembimbing dan mutawif yang sangat berpengalaman, sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik, excellent service, terpercaya dan terjangkau. Kami memberikan produk layanan yang up to date. Dalam waktu dekat, kami akan mengembangkan studio podcast, di mana nantinya akan disajikan berbagai kajian-kajian dan konten ataupun edukasi Islami yang sangat bermanfaat bagi jamaah tentunya, dan akan kami sajikan insya Allah secara reguler. Mengapa harus memilih kami? Karena kami siap memberikan solusi yang terbaik sesuai kebutuhan dan permintaan tanpa mengurangi kualitas, dengan memberikan hotel yang berjarak dekat dengan Baitullah, dengan fasilitas hotel yang terbaik, dengan menu makanan internasional dan Asia. Kemudian kita juga memberikan kepastian jadwal penerbangan atau tanggal keberangkatan yang pasti kepada para tamu Allah, dan kita sudah bisa melayani jamaah dengan melakukan manasik di gedung sendiri karena kami sudah mempunyai gedung sendiri, dan tentunya kami juga resmi terdaftar di Kementerian Agama dengan SK Umroh dan SK Haji. Kemudian kami juga mempunyai nomor izin berusaha NIB dan sertifikat HAN dan sertifikat IATA. Dan tentunya kami tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia ini, yaitu Ampuri Bangkit Melayani. Untuk itu, tunggu apa lagi? Silakan bergabung bersama kami atau mendaftarkan di admin kami, di WhatsApp kami, baik itu juga di media sosial kami. Dengan moto, mitra terpercaya, Anda beribadah. Kami siap melayani Anda semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Mari kita bersama-sama mengingat Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah, mensyukuri nikmatnya dengan ungkapan kalimat thayyibah, alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya mari kita bersama-sama mengucapkan salawat dan salam atas Nabi dan seluruh ahli keluarganya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Mudah-mudahan dengan kita selalu mengingat Allah, mengingat Nabi Muhammad, mengikuti tuntunan Allah, mengikuti tuntunan Nabi Muhammad, dunia kita semakin Allah Subhanahu wa Ta'ala tambahkan kebaikannya. Akhirat kita semakin Allah tambahkan kemuliaannya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Mekatur, jamaah yang Allah muliakan, kita kembali bertemu dalam majelis ilmu, yaitu ngaji hikmah dari kitab Al-Hikam karya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sebagaimana biasa, masing-masing hikmah ada rujukan yang sudah disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Hikmah yang kita akan bahas pada kesempatan yang baik ini adalah hikmah ke-60, 61, dan 62. Hikmah ke-60 berbicara tentang sifat yang sangat tercela yang bernama at-tama, tamak, haloba. Sangat besar keinginannya, tetapi tidak sesuai dengan apa yang dituntun oleh Allah, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari? Kata beliau, ma sabaqat aghsanu zullin illa ala bidri tama'in. Benih-benih kehinaan, dahan-dahan keinahan itu akan muncul manakala lebih banyak sifat tomak dan haloba pada diri seseorang. Solusi dari sifat tamak adalah ridho, adalah qanaah, adalah zuhud dan wara'. Sehingga manusia yang tidak pernah ada sifat rakus, tamak dan haloba, ia tidak akan mendapatkan kehinaan dari Allah. Sedangkan yang hatinya, yang sehari-harinya dibawa oleh perasaan tomak, haloba, rakus, dan tamak, maka sesungguhnya ia selalu berada dalam kehinaan. Karenanya kita semuanya berharap bahwa Allah selalu menjaga hati kita dengan sifat ridho, qanaah, dan juga sifat wara' dan zuhud. Sebaliknya kita memohon perlindungan kepada Allah agar hati kita, jiwa kita dibebaskan dari tomak, haloba, dan rakus. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hamba-hambanya yang selalu ridho dengan seluruh pemberian Allah, yang akan menghilangkan tamak dan haloba seseorang, serta tamaknya terhadap dunia adalah sifat ridhonya terhadap semua pemberian Allah. Ridho terhadap pemberian Allah itulah yang diistilahkan oleh para ulama tasawuf adalah qanaah. Kita baca dalam sejarah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbeda-beda dalam kepemilikan hartanya atau dunianya. Ada dunianya yang Allah lebihkan, yang Allah perbanyak, yang Allah limpahkan. Seperti sahabat Utsman, Abdurrahman bin Auf, juga sahabat Abu Bakar, dan sahabat-sahabat berpunya lainnya. Namun ada di antara sahabat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala batasi hartanya atau dunianya. Semisal sahabat Salman, Abu Dzar, sahabat Bilal radhiyallahu anhum ajma'in. Meskipun mereka berbeda-beda pada kepemilikan harta, pada limpahan dunia, yang menjadikan mereka sama di sisi Allah adalah mereka tidak tamak, mereka tidak haloba, mereka itu selalu qanaah dengan pemberian Allah. Kalau orang dikayakan oleh Allah dan dia qanaah, dia mendapatkan kemuliaan. Kalau ada orang yang dibatasi rizkinya oleh Allah, diberikan hartanya tidak melimpah oleh Allah, namun ia tetap qanaah, ia juga mulia di sisi Allah. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Jangan sampai seperti yang Allah sampaikan di surat Al-Fajr ini, bahwa manusia itu menganggap kemuliaan dengan hartanya. Manakala dibatasi hartanya, maka ia mengatakan Allah sedang menghinakanku. Padahal unsur yang
memuliakan seseorang. Unsur yang menghinakan seseorang bukan pada aspek harta, materi, atau dunia. Tapi bagaimana sifatnya. Kalau sifatnya qanaah, sifatnya ridha, maka ia tetap mulia. Kayaknya mulia, tidak punyanya pun mulia. Namun kalau sifat yang paling banyak di dalam dirinya adalah toma, haloba, dan tamak, ia punya harta banyak, tidak mulia. Demikian juga tidak punya harta, juga tidak mulia. Untuk itu beliau menganjurkan kita semuanya agar benar-benar selalu berusaha untuk menghindarkan penyakit toma, haloba, penyakit tamak terhadap dunia dan harta, dan disolusikan oleh beliau dengan sifat ridho, qanaah, zuhud, dan wara dengan semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bahkan pernah memprediksikan bahwa nanti ketika menjelang akhir zaman, iqtarabatis sa'ah, ketika dekat kiamat, yazdadun nas minad dunya toma'a, manusia semakin tomak, semakin haloba, semakin rakus terhadap dunia. Sebaliknya, wala yazdaduna minallah illa bu'da, malah mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya hikmah yang ke-60, memberikan tuntunan, memberikan guide bagi kita semuanya agar terus-menerus kita jaga hati kita agar terhindar dari penyakit toma, haloba, dan rakus. Sebaliknya, kita penuhi hati kita dengan qanaah, dengan ridho, dengan zuhud dan wara. Dan itu tanda kita sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Mekatur jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah ke-61 tentang angan-angan, tentang ilusi, tentang asumsi-asumsi. Manusia biasanya mendasarkan sesuatunya pada ilusi, pada asumsi, pada angan-angan. Angan-angan itulah yang membuat dirinya tomak, membuat dirinya rakus. Nanti saya akan begini, kalau saya begini. Semakin banyak angan-angannya, semakin tamaklah dia. Semakin menurun angan-angannya, semakin qanaahlah dia. Bagaimanapun kata Nabi, manusia itu jika mendapatkan 1 gunung emas, ia menginginkan 2 gunung emas, 3 gunung emas, dan seterusnya. Angan-angan itulah yang dibenci oleh Allah, oleh Rasulullah SAW. Agar kita tidak terbawa pada angan-angan, maka limpahkanlah hati kita selalu dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu semua ini sudah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita sudah dibatasi, ditetapkan oleh Allah. Harta, karunia sudah ditetapkan oleh Allah. Semua yang ada dalam kehidupan ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas ketetapan itulah kita tidak akan berangan-angan. Dengan yakin terhadap ketetapan Allah, takdir Allah, maka manusia tidak akan punya sifat panjang angan-angan. Tulul amal, panjang angan-angan, mengakibatkan manusia terjerumus ke dalam dosa dan maksiat. Karena selalu dalam pikirannya, bagaimana saya tambah kaya, bagaimana saya tambah berpunya, meskipun ia melakukan dosa dan maksiat. Namun kalau tidak ada penyakit panjang angan-angan, maka ia selalu yakin, ya Allah, semua yang Engkau tetapkan yang terbaik. Semua yang Engkau anugerahkan yang terbaik. Semua yang Engkau karuniakan yang terbaik. Untuk dunia kita semuanya dan untuk akhirat kita semuanya. Maqadaka syai'un mithlul wahmi. Sungguh yang selalu mengantarkan manusia kepada kehinaan adalah manakala banyak angan-angan, banyak ilusi, banyak asumsi-asumsi. Wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sampai Allah tegaskan di dalam Al-Quran bahwa asumsi, ilusi, angan-angan itu
tidak akan bisa mencukupi kehidupan manusia. Yang ada adalah manusia ikhtiar, manusia berdoa. Manakala Allah tetapkan, maka ia berpasrah kepada Allah. Ia ridho dengan Allah. Ia jadikan sebagai media bertambah iman dan takwanya di sisi Allah. Sungguh angan-angan itu, kata para ulama, menjadikan manusia jauh dari Allah, lebih dekat kepada dunia. Karena angan-angan manusia adalah lebih banyak tentang dunia. Untuk itu, supaya kita tidak panjang angan-angan terhadap dunia, maka kita selalu mencatat apa yang sedang dan akan kita ikhtiari. Sangat boleh, kata para ulama, manakala kita punya cita-cita. Kenapa? Cita-cita itu basisnya adalah ilmu, basisnya adalah amal, basisnya adalah harapan yang sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Kita bercita-cita ingin beribadah umroh, beribadah haji bersama keluarga. Itu bukan angan-angan. Karena kita nawaitu sungguh-sungguh, kita berusaha sungguh-sungguh, kita nabung, kita mempersiapkan segalanya agar kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, penuhi cita-cita kita. Namun kalau angan-angan, dia tidak melakukan apa-apa. Dia hanya diam saja. Dia tidak menjalankan berbagai ikhtiar. Tidak pula memohon kepada Allah. Itu namanya angan-angan. Itu namanya ilusi. Itu namanya asumsi-asumsi. Maka hikmah ke-61 memandu kita agar manusia tidak terjebak pada ilusi, tidak terjebak pada asumsi atau dugaan-dugaan yang notabene tidak membawanya kepada capaian apapun. Baik itu capaian dunianya maupun capaian akhiratnya. Nabi Muhammad, para sahabatnya, ahli keluarganya, para tabi'in, mereka mencapai berbagai capaian-capaian kemuliaan. Bukan dengan angan-angan, tapi dengan kerja, dengan usaha, dengan ikhtiar, dengan perencanaan, dengan doa, dengan berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sangat yakin dengan sifat yang mulia ini, yaitu berpasrah kepada Allah. Dengan sifat yang mulia, yaitu ridho dengan semuanya, yakin dengan ketetapan Allah, maka kita terhindar dari angan-angan, ilusi maupun asumsi yang semakin menjauhkan manusia dari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Mekatur, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmah ke-62. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menyebutnya anta hurrun mimma anta ayisun wa abdun lima anta lahu tami'un. Masih ada kaitannya dengan bab tamak, rakus, dan haloba. Manusia itu akan merdeka kalau dia berputus asa dari keinginan-keinginan yang berlebih-lebihan. Namun manusia akan menjadi budak, kata beliau, kalau ia sangat tergantung dengan keinginan-keinginan dunianya. Semua yang dia lakukan, dia sesuaikan dengan keinginan dunianya. Berarti dia budaknya dunia. Di mana Nabi Muhammad SAW juga menyebutkan, ta'isa abdud dinar wa abdud dirham. Sungguh akan merugi, akan celaka kalau manusia itu hanya memikirkan dunia. Mereka menjadi budaknya dinar, budaknya dirham, budaknya rupiah, budaknya cuan, budak-budak dari materi-materi. Untuk itu, agar manusia memerdekakan diri dari perbudakan-perbudakan materi. Caranya adalah manusia tersebut berusaha untuk tidak banyak keinginan-keinginan dunianya. Namun yang lebih banyak adalah keinginan-keinginan akhiratnya. Ingat sahabat Mekatur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang ada pada diri Nabi adalah contoh yang paling agung, yang paling sempurna. Kalau beliau menginginkan apapun dari dunia ini, insya Allah, Allah penuhi. Karena beliau dekat dengan Allah, sangat dimuliakan oleh Allah. Dan kalau beliau pun meminta kepada sahabat-sahabatnya yang kaya tentang dunianya, mereka akan memenuhinya.
tapi beliau mencontohkan bahwa yang paling beliau fikirkan, yang selalu ada dalam hatinya, pikirannya, ada dalam sehari-harinya, bagaimana aku mencapai akhirat terbaik. Namun, apakah baginda Nabi tidak berusaha, tidak bekerja? Apakah baginda Nabi hanya berpangku tangan? Ternyata tidak. Semua dunia, semua harta yang Allah anugerahkan kepada para nabi, para sahabat, para tabi'in, dalam rangka untuk mendapatkan akhirat yang terbaik. Itulah pembedanya. Kalau mereka yang diperbudak dengan harta, maka hartanya malah membawanya kepada dosa dan maksiat. Namun kalau mereka merdeka dalam mengelola hartanya, maka hartanya ia gunakan untuk kebaikan. Mereka gunakan hartanya untuk ibadah. Mereka menjadikan hartanya adalah sarana-sarana ibadah. Tanpa harta, memang manusia tidak mungkin beribadah dengan tenang, dengan nyaman, dengan sungguh-sungguh. Namun, ketiadaan harta tidak menjadikan manusia tidak ibadah sungguh-sungguh. Ketika Allah anugerahkan harta, inilah kesempatan emas untuk beribadah sungguh-sungguh. Sebaliknya ketika Allah belum menganugerahkan harta, ini juga ujian dari Allah. Apakah kita sungguh-sungguh beribadahnya karena harta, atau kita beribadah sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha Tahu atas semua yang ada pada diri kita. Anta hurrun mimma anta anhu ayisun. Anda merdeka, kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, manakala Anda betul-betul terbebas dari belitan dunia, belitan harta maupun nafsu. Namun sebaliknya, wa abdun lima anta lahu tama. Anda akan menjadi budak manakala rakus, tamak dan haloba terhadap dunia tanpa mempertimbangkan baik dan buruknya, atau tanpa menunaikan hak atas harta yang memang sudah Allah tetapkan. Ada yang wajib bernama zakat, ada yang sunnah bernama infak, sedekah dan wakaf. Demikian juga ada capaian-capaian yang sedang kita usahakan dengan harta, dengan anugerah Allah, yaitu kita memperbanyak ibadah, kita bisa berumrah, kita bisa berhaji, kita bisa meningkatkan lagi iman dan takwa kita. Itulah manusia yang merdeka menurut Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Mudah-mudahan jamaah Mekatur, sahabat semuanya adalah orang-orang yang dimerdekakan dari belitan nafsu, dari terjerumus ke dalam hawa nafsu, dari panjang angan-angan, dari tamak, dari rakus, dari haloba. Sebaliknya, Allah menjaga kita. Allah terus-menerus menganugerahkan kepada kita sifat-sifat mulia, ridho, qanaah, kemudian zuhud, wara, dan kita mampu memaksimalkan semua anugerah Allah dalam rangka meningkatkan iman dan takwa, beribadah di sisi Allah. Apalagi kita bisa beribadah di tanah suci, baik dengan ibadah umroh kita maupun ibadah haji kita semuanya. Mudah-mudahan sahabat Mekatur semuanya mampu mengamalkan tuntunan Allah, tuntunan Rasulullah melalui hikmah-hikmah yang ada dalam kitab Al-Hikam karya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sehat walafiat, berkah dunia akhirat, itulah harapan dan cita-cita luhur kita semuanya bersama MacArthur Lizahra. Demikian yang dapat saya sampaikan mengupas tentang hikmah ke-60, 61, dan 62 dari kitab Al-Hikam. Insya Allah masih ada episode-episode berikutnya. Tetap terus bersama MacArthur. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe semua media sosial yang ada di MacArthur Lizahra semata-mata untuk syiar kebaikan kita semuanya. Walafu minkum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.